I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pedagogik. Dalam kesempatan presentasi kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi kami yang berjudul pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yaitu pada bagian A, pedagogik, pada bagian B, teori behaviorisme, konstruktivisme, dan teori kognitif. Pada bagian C, stimulus eksternal mempengaruhi motivasi dan perhatian siswa dalam konteks pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu A. Pedagogik. Pedagogik berbasis teori belajar adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep dari berbagai teori belajar. Ini berarti bahwa metode pengajaran strategi dan pendekatan pendidikan yang digunakan oleh guru atau pendidik didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana siswa belajar dan mengembangkan pengetahuan. Pendekatan pedagogik ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan oleh karena itu pendekatan yang efektif dalam mengajar harus mempertimbangkan variasi dalam gaya belajar, kemampuan kognitif, dan kebutuhan individu siswa. Beberapa teori belajar yang mungkin menjadi dasar dalam pedagogik berbasis teori belajar termasuk behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan teori belajar sosial. Adapun contoh penerapan pedagogik berbasis teori belajar. Yang pertama, menggunakan metode yang sesuai. Guru akan memilih metode pengajaran yang sesuai dengan teori belajar yang relevan. Misalnya, jika mereka mengikuti pendekatan yang konstruktivisme. Yang kedua, bersosialisasi. Pelajaran guru akan berusaha memahami gaya belajar yang dibutuhkan individual siswa dan kemudian menyesuaikan pengajaran sesuai dengan hal tersebut. Yang ketiga, evaluasi berbasis kompetensi. Evaluasi akan didesain untuk mengikuti pemahaman dan keterampilan siswa sesuai dengan teori belajar yang digunakan, bukan hanya mengukur ikatan faktual. Yang keempat, fokus pada pemecahan masalah. Dalam beberapa teori belajar, seperti konstruktivisme, pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Guru akan menekankan pengembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Nah, berikutnya yaitu teori behaviorisme, konstruktivisme, dan teori kognitif. Behaviorisme adalah teori psikologi yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Menurut teori ini, belajar adalah hasil dari respon terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Ivan Pavlov dan B.F. Skinner adalah tokoh terkenal dalam teori ini. Mereka berpendapat bahwa persekitaran dapat membentuk perilaku seseorang melalui penguatan positif atau negatif. Selanjutnya, konstruktivisme adalah teori pendidikan yang berfokus pada peran aktif individu dalam pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui proses konstruksi berdasarkan pengalaman dan penalaran pribadi. Jean Piaget adalah salah satu ahli yang mengembangkan teori konstruktivisme dalam perkembangan kognitif anak. Nah, teori kognitif berkaitan dengan pemahaman, pengolahan informasi, dan proses berpikir manusia. Teori ini menekankan pentingnya proses mental seperti persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan penalaran.
Stimulus eksternal mempengaruhi motivasi dan perhatian siswa dalam konteks pembelajaran. Stimulus eksternal memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi motivasi dan perhatian siswa dalam konteks pembelajaran. Definisi stimulus eksternal, mulailah dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan stimulus eksternal dalam konteks pembelajaran. Ini dapat mencakup elemen-elemen seperti lingkungan fisik kelas, penggunaan teknologi, interaksi antara guru dan siswa, atau materi pembelajaran itu sendiri. Motivasi siswa bahasa bagaimana stimulus eksternal dapat mempengaruhi tingkat motivasi siswa, misalnya apakah suasana kelas yang nyaman dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Stimulus eksternal dapat mempengaruhi tingkat motivasi siswa. Misalnya, apakah suasana kelas yang nyaman dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar? Perhatikan siswa, jelaskan bagaimana stimulus eksternal dapat mempengaruhi tingkat perhatian siswa selama pembelajaran. Faktor-faktor seperti penyampaian materi yang menarik, menggunakan media visual, atau variasi dalam metode pengajaran dapat mempengaruhi perhatian siswa. Gangguan dan faktor distractions diskusi, juga bagaimana stimulus eksternal yang mengganggu seperti kebisingan di lingkungan kelas atau gangguan dari teknologi dapat mengurangi perhatian siswa dan mengganggu motivasi. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.